Henry dan Mia tinggal di New York. Mereka ingin melepaskan penat dari kehidupan di kota besar dan merayakan hari jadi mereka di alam liar. Jadi, mereka menggunakan layanan online spesial dan menemukan 3 pilihan di dekat sana. Bob menawarkan rumah pohonnya yang nyaman di hutan dengan harga terjangkau. Julia menawarkan kubah geodesik dengan semua fasilitasnya. Jaraknya bisa ditempuh naik mobil selama 2 jam dari New York. Crystal menawarkan rumah tua yang dia warisi dari neneknya. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat. Perhatikan baik-baik foto kubah itu deh. Lokasinya berada di dekat Menara Pisa, artinya tempat itu berada di Italia dan gak mungkin jaraknya 2 jam dari New York. Hantu nenek kristal masih ada di rumah itu tuh. Jadi Mia dan Henry sebaiknya memilih rumah pohon. Mereka pun menghubungi Bob menyewa rumah itu dan berangkat. Mia adalah penulis blog terkenal, jadi dia memutuskan mengunggah semua kejadian penting di perjalanan mereka dalam ceritanya. Kamu bisa menemukan perbedaan di antara 2 gambar ini. Ini dia. Bagaimana dengan 2 gambar ini? Ada 3 perbedaan. Lalu dengan 2 gambar ini, kamu bisa melihat 3 perbedaan. Ini dia. Saat mereka berkendara di jalan raya, seseorang melempar kaleng cat ke mobil mereka. Mia dan Henry berhenti di tempat cuci mobil terdekat dan menanyai 4 pengemudi lain. Bill bilang, kendaraanku harus sempurna. Aku mau kencan malam ini. Jack bilang, aku mau ketemu rekan bisnisku di bandara. Aku ingin memberi kesan baik. Lily bilang, jujur aja, mobilku nggak perlu dicuci. Aku mampir ke sini karena mau ke toilet. Ryan bilang, bosku memberikan kupon ini agar aku bisa mencuci mobilku secara gratis. Siapa yang mengotori mobil Henry dan Mia? Lily, tangan kanannya memiliki noda cat dengan warna yang sama. Selain itu, ada sablonan wajah Mia di kaosnya. Dia jelas terobsesi dengan Mia. Mobil mereka sudah selesai dicuci dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka harus memilih salah satu dari 3 jalan untuk mencapai tujuan mereka. Jalan pertama melewati rawa-rawa beracun, banyak orang tersesat di area itu. Jalan kedua mengarah ke dekat sungai dengan siren menyeramkan. Nyanyian mereka membuat semua orang melompat ke air. Dan sekelompok perampok marah menunggu di jalan ketiga. Jalan mana yang harus mereka pilih? Jalan kedua, mereka bisa menutup semua jendela, menyalakan musik, dan melewati siren itu dengan sangat cepat. Mia menyarankan membeli produk segar di pasar untuk akhir pekan romantis mereka. Saat mereka masuk pasar, 3 pedagang menawari mereka apel, tapi hanya 1 yang cukup aman dimakan. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat. Penjual pertama menawarkan apel yang sudah sangat lama. Lihat tanggal di kotaknya deh, apel itu kadaluarsa 5 tahun lalu. Penjual ketiga menawarkan apel yang sangat cantik, tapi perhatikan asistennya. Dia mengoleskan semir sepatu pada apel itu agar terlihat lebih bagus. Jadi Mia dan Henry sebaiknya memilih penjual kedua. Henry dan Mia pergi dari pasar dan memasukkan semua belanjaan mereka ke mobil. Tiba-tiba, Henry sadar sekantong kubis tertinggal di kios. Dia kembali, tapi tak bisa menemukan tas itu. Henry menanyai 3 orang yang dia lihat di dekat sana. Vera bilang, aku cuma makan buah, Pak. Lihat, aku beli pisang dan apel. Bella bilang, iya, aku melihat tas Anda. Penjual menaruh lagi kubisnya di rak. Lalu penjualnya bilang, aku nggak tahu ada apa di sini. 10 menit yang lalu, aku di kamar mandi. Siapa yang bohong? Vera. Dia menyembunyikan kubisnya di balik topi elegannya. Akhirnya mereka sampai di tujuan mereka. Rumah pohon itu lebih bagus dari fotonya. Tapi apakah kamu bisa menemukan hal aneh di gambar ini?
Rakun ini memakai kacamata hitam. Bob, si pemilik rumah pohon, tinggal di luar negeri. Dan rumahnya terletak 24 km dari desa dan pemukiman. Itu sebabnya Bob memasang gembok digital khusus di pintu, dan saat Henry memesan rumah ini, Bob memberinya kata sandi 6 digit. Tapi sayangnya, kata sandi itu hilang. Ini petunjuknya. M80. Kamu bisa membantu Henry memecahkan kode itu? Simbol-simbol itu adalah pantulan digit asli. Kalau kamu pisahkan, kamu akan dapat kodenya 1133CC. Mereka membuka pintu, tapi begitu Mia masuk ke ruang tamu, dia ketakutan. Dia meminta Henry menghubungi polisi. Kenapa? Rumah pohon itu jauh dari mana-mana. Siapa yang menyalakan lilin dan perapian? Rumah itu dikunci. Henry memeriksa semua ruangan, tapi tak menemukan apa-apa. Bagaimana denganmu? Kamu tahu siapa kira-kira? Jendela atapnya terbuka, ada orang yang memanjat ke sana untuk masuk rumah sebelum mereka datang. Dan sekarang orang itu sembunyi di bawah kasur. Lihat. Mereka kemudian menghubungi polisi dan petugas polisi berjanji untuk datang dalam waktu 1 jam. Mia memutuskan untuk mandi. Saat kembali ke ruang tamu, dia sadar Henry udah hilang. Mia memeriksa kebun, lalu seluruh ruangan di rumah dan kembali ke kebun lagi. Tapi dia nggak bisa menemukan Henry. Apakah kamu bisa membantunya? Jakusinya terbuka saat Mia mulai mencari Henry. Tapi sekarang tertutup tuh. Mencurigakan. Mia berjalan melewati kebun, tiba-tiba pria bertopeng muncul dan mendorongnya. Mia menginjak perangkap dan jatuh ke sumur yang dalam. Dia berteriak, "Tolong, bantu aku keluar!" Gak ada yang menjawab, tapi ponsel Mia berbunyi. Pria bertopeng itu menawarinya untuk bermain. Jika tidak, dia harus berada di sumur selamanya. Ini teka-teki pertama. Aku punya banyak warna dan aku membesar saat penuh. Aku akan terbang jika tidak diikat dan aku akan membuat suara nyaring jika pecah. Apakah aku? Mia langsung berhasil menjawabnya. Bagaimana denganmu? Jawaban yang benar adalah balon. Ini pertanyaan kedua. Aku bisa lompat dan memanjat. Dengan banyak kaki, aku berayun dari satu pohon ke pohon lain. Aku bisa membuat rumah yang lebih besar daripada aku. Apakah aku? Kamu sudah menebaknya? Laba-laba. Dan pertanyaan terakhir, aku keluar pada malam hari tanpa dipanggil. Aku hilang pada siang hari tanpa dicuri. Apakah aku? Apakah kamu bisa membantu Mia? Jawaban yang benar adalah bintang. Sebuah lubang terbuka di dasar sumur. Mia masuk dan tiba di ruang bawah tanah yang seram. Di sana dia menemukan 3 jalan untuk keluar, tapi setiap pintu punya bahaya sendiri. Naga yang mengeluarkan api tidur di balik pintu pertama, lorong di balik pintu kedua dipenuhi kabel bertegangan tinggi, dan vampir menunggu di balik pintu ketiga. Tiba-tiba sebuah pesan muncul di layar ponsel Mia. Cepat, tak lama lagi dindingnya akan merapat dan meremukan kamu. Jalan mana yang harus Mia pilih? Mia sebaiknya menunggu sampai dindingnya cukup dekat agar dia bisa mengusir vampir dengan pasak ini dan melewati pintu ketiga.
Saat polisi tiba di rumah pohon, mereka menemukan Mia dan Henry di beranda. Henry baru bangun, para perampok memasukkan obat tidur ke kopinya. Polisi menggeledah rumah itu dan menemukan petunjuk. Mereka menyimpulkan bahwa pelakunya berencana kabur ke luar negeri dengan kereta. Sayangnya, nggak ada yang tahu wajah atau jumlah perampok itu. Jadi mereka menghentikan 4 orang mencurigakan di stasiun kereta dan memeriksa tas mereka. Kamu tahu siapa yang tidak bersalah? Kenapa juga orang botak butuh sampo? Dan orang yang terlihat seperti tunanetra ini punya senter. Pria ini membawa 3 pasta gigi tapi tidak ada sikat giginya. Sepertinya hanya pria keempat yang bukan penjahat. 3 teman tinggal berdekatan dan mereka sering bertemu untuk minum kopi bersama. Nama mereka adalah Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih. Suatu hari, mereka sadar di balik mantel mereka memakai kaos dengan warna yang berbeda. Merah, biru, dan putih. Pak Biru bilang, "Hei Pak Putih, kamu sadar kita memakai warna yang berbeda dari nama kita?" Pria yang memakai baju putih menjawab, "Wah, kamu benar." Kamu bisa tebak baju warna apa yang mereka pakai masing-masing? Pak Biru hanya mungkin memakai baju putih atau merah, tapi kita sudah tahu ada orang lain yang memakai baju putih. Artinya, Pak Biru hanya mungkin memakai baju merah, dan Pak Putih hanya mungkin memakai baju biru atau merah. Tapi baju merah udah dipakai, jadi Pak Putih memakai baju biru. Lalu, Pak Merah memakai baju putih. Mia dan Henry memutuskan bermalam di hotel di dekat sana. Manajer hotel itu bilang mereka hanya punya 3 kamar kosong. Apakah kamu bisa membantu mereka memilih kamar terbaik? Kamar ini nggak punya pintu. Aneh. Dan kamar ini memiliki kaca yang retak di plafonnya. Terlalu berisiko. Pilihan kedua terlihat cukup aman dan bagus. Mereka check-in, lalu Henry bertanya kepada Mia, "Kamu mau kemana sekarang?" Mia menjawab dengan teka-teki ini. "Kamu mengunjungiku saat perlu tahu, tapi aku kesepian sejak internet lahir. Apakah aku?" Kamu sudah menebaknya? Jawaban yang benar adalah perpustakaan. Di perpustakaan, mereka bertemu 4 murid ini. Salah satunya kurang mampu. Kamu bisa tebak yang mana? Murid nomor 3, seragamnya terlalu besar untuk badannya. Itu pasti milik kakaknya.